Hai, jadi di video ini saya akan membahas tentang apa itu SMPS, blok diagram TV, dan kerusakan dan penanganan pada SMPS. Nah, video ini bertujuan untuk menuntaskan tugas mapel terpadu teknik audio video kelas 12 dan bantu channel ini menuju 500 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa ya. Nah, ke penjelasan pertama tentang apa sih switch mode power supply atau SMPS, yaitu jenis power supply yang langsung menyarahkan rectifier dan menyaring filter tegangan input AC untuk mendapatkan tegangan DC. Tegangan DC tersebut kemudian di switch on dan off pada frekuensi tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggi sehingga menghasilkan arus AC yang dapat melewati transformator frekuensi tinggi. Teknologi switching power supply yaitu sejak diperkenalkannya pada pertama kalinya pada sebuah aplikasi di tahun 1970. SMPS selama ini mungkin lebih kita kenal banyak diaplikasikan pada perangkat elektronik rumahan seperti PC player, komputer desktop, monitor komputer, baik tabung CRT hingga charger handphone dan lain sebagainya. Nah, ini bagian-bagian pokok dasar kerja sebuah SMPS, yaitu 1. Bagian penyarah. Di sini tegangan masukan dari listrik AC 220 volt diserahkan menjadi tegangan DC menggunakan diode bridge dan 3 buah elko filter besar, yaitu sebuah elko 480 volt 680 unit mikrofarad dan 2 buah elko 500 2020 unit mikrofarad. 2. Bagian pecacah atau power supply. Tegangan masukan DC dicacah dengan menggunakan power switch on off sehingga menghasilkan tegangan pulsa-pulsa DC dengan frekuensi tinggi, sehingga mesin las inverter umumnya bekerja pada frekuensi sekitar 50 Hz hingga 60 Hz, sehingga power switch dapat menggunakan IC K2611, IRFZ24N, dan IRF9Z24N. 3. SMPS control drive sebagai pembangkit pulsa-pulsa PWM atau Pulse Wave Modulation. Sebagai sinyal drive untuk pencacah digunakan IC 817 yang berisi rangkaian osilator dan PWM. Sebagai pembangkit pulsa-pulsa PWM, ada rangkaian SMPS yang tidak menggunakan SMPS control drive. Dalam hal ini, transistor power switching dibuat agar dapat bekerja dengan cara berosilasi sendiri. 4. Trafo switching. Tegangan DC yang telah dicacah mempunyai karakteristik seperti tegangan AC hingga dapat dilewatkan sebuah trafo atau induktor untuk dinaikkan ataupun diturunkan tegangannya. Pada rangkaian ini menggunakan trafo E25 15:15. 5. Penyaarah dan filtering tegangan keluaran. Tegangan keluaran dari trafo masih berupa pulsa-pulsa frekuensi tinggi, kemudian dirubah menjadi tegangan DC menggunakan diode penyaarah dan filter elko. 6. Loop umpan balik. Untuk membuat tegangan keluaran agar stabil, sirkuit loop umpan balik dari tegangan keluaran B+ ke bagian primer digunakan untuk mengendalikan PWM. 7. Komparator atau pembanding sebagai error detector. Sebuah sirkuit komparator pada bagian sekunder dipakai untuk mendeteksi jika terjadi perubahan tegangan keluaran B+. Komparator bekerja dengan cara membandingkan tegangan keluaran B+ dengan sebuah tegangan referensi, biasanya berupa tegangan diode Zener 6,8 volt. Output komparator berupa arus yang kemudian diumpan balikan ke bagian primer melalui sebuah potok looper. Clooping menggunakan potok looper bertujuan untuk mengisolasi ground bagian primer yang menyentrum jika dipegang dengan ground bagian sekunder. Nah, saya akan menyebutkan cara kerja SMPS. Tegangan input AC tinggi dari jala-jala diubah menjadi DC melalui proses refleksi dengan cara menggunakan penyarah dan filter. Tegangan DC yang tidak terregulasi ini kemudian diumpan balikan
ke kapasitor filter besar atau sirkuit PFC yang bisa disebut Power Factor Correction untuk mengoreksi faktor daya yang terpengaruh. Setelah itu, tegangan DC ini diaktifkan berkecepatan tinggi menggunakan MOSFET. MOSFET bekerja sebagai saklar on-off atau switching berkecepatan tinggi yang menghasilkan output berupa pulsa-pulsa mati secara periodik pada frekuensi tinggi. Biasanya antara 50 kHz hingga 500 kHz. Transistor MOSFET memiliki resistansi yang rendah dan mampu menahan arus tinggi. Frekuensi switching ini dikontrol dan digerakkan menggunakan arus umpan balik atau feedback dengan memanfaatkan osilator PWM, tegangan AC, lalu diumpankan ke transformator inti valid untuk menurunkan tegangan atau step down. Kemudian output dari transformator ini diserahkan dan dihaluskan menggunakan komponen penyarah dan filter. Topologi desain SMPS menggunakan sirkuit feedback atau umpan balik untuk mengendalikan tegangan output dengan cara membandingkannya dengan tegangan masukan. Sirkuit feedback ini yang membuat tegangan output SMPS menjadi stabil dan memiliki range yang lebar. Nah, di penjelasan 2 ini saya akan membahas blok-blok diagram pada TV. 1. Tuner berfungsi untuk menerima sinyal RF dari antena serta mengolah sinyal RF menjadi sinyal video. Pada blok ini, sinyal input dari RGB komponen serta RS232C juga dapat dicampurkan dan ditampilkan. 2. Blok power supply berfungsi menyuplai tegangan kerja semua blok yang ada seperti tuner, mainboard, inverter, mixer, dan panel control. Tegangan AC yang masuk lewat panel diubah menjadi tegangan DC dengan variasi tegangan sesuai kebutuhan blok mulai dari tegangan rendah sampai DC tegangan tinggi mengarah ke inverter. Tegangan mixer dan tuner didapat dari pembagian dari rangkaian blok mainboard. Trouble pada power supply akan mengakibatkan televisi mati total. 3. Inverter adalah blok rangkaian yang berfungsi sebagai penghasil tegangan tinggi yang berguna memberikan tegangan pada lampu neon yang ada pada panel LCD. 4. Mixer pengolah gambar dapat diproses scanning dilakukan oleh mixer. Sinyal gambar yang berisi dari mainboard oleh mixer dilakukan proses scanning dalam 2 bagian gambar, kiri dan kanan. Apabila salah satu soket kita lepas, gambar hanya muncul separuh dan separuh lagi yang terputih. Kalau kabel output mixer dilepas keduanya, sinyal video tidak ada, maka pada layar nampak raster putih semua. 5. Mainboard blok mainboard terhubung ke blok tuner, mixer, control panel, dan speaker. Pada blok mainboard ini juga, sinyal audio juga diolah sampai menjadi audio yang dapat diumpankan ke loudspeaker. Dengan artian, power amplifier sudah langsung pada blok ini. Keluaran EF video dari tuner diolah menjadi sinyal video yang diumpankan ke blok mixer. Mainboard juga menerima perintah-perintah pengaturan dari control panel dan memulai remote dan pengaturan gambar, suara, dan program input. Kerusakan mainboard berakibat pada gambar, suara, dan program pengaturan input. 6. Control panel. Control panel manual adalah merupakan kumpulan switch push button yang kita tekan saat mengatur program, volume, menu, serta tombol pemilih input. Kerusakan panel manual masih bisa diantisipasi dengan menggunakan remote. Nah, di penjelasan 3 ini, saya akan menjelaskan kerusakan dan penanganan pada SMPS. 1. Bila TV mati total. Jika televisi mati total dan setelah itu dipaksa ternyata screen-nya putus, harap berhati-hati. Jangan langsung mengganti screen dan mencoba menghidupkan televisi. Umumnya, ada kerusakan lain yang menyebabkan screen terputus. Periksalah dulu rangkaian power supply TV
yang berhubungan dengan sikring tersebut. Potonglah beberapa bagian sekitar jalur jala-jala dan lakukan pengukuran dengan multitester pada posisi ohmmeter untuk mengatur komponen yang dikira rusak atau melakukan pengukuran secara langsung. Penyebab sikring putus secara umum adalah terjadi kelebihan beban pada rangkaian power supply yang sering juga kita sebut dengan short circuit atau terjadinya hubungan singkat. TV mati total tidak memiliki tegangan output. Pada televisi warna, selain sikring atau resistor star juga sering terputus, namun kedua komponen tersebut tidak putus, berarti kerusakan yang terjadi adalah 1. Osilator power supply, 2. Catur daya 12 volt DC untuk osilator power supply TV, 3. Kontrol on-off dan IC program. Osilator power supply terdiri atas sebuah transistor drive dari beberapa komponen pendukung. Tegangan 12 volt DC diturunkan dan tegangan 250 volt DC putus. Power supply tidak akan bekerja. Contoh 3. TV hidup, tetapi setelah beberapa menit atau jam mati sendiri dengan indikator LED ikut mati. Kerusakan seperti ini sering kita jumpai pada televisi yang power supply-nya memakai STR, tetapi lebih mudah lagi mencari kerusakannya karena rangkaian osilator power supply sudah tergabung di dalamnya, sehingga menemukan kerusakan seperti ini cukup mengganti STR-nya atau cek dulu kaki-kaki STR, mungkin ada yang retak. Contoh kerusakan ini pada TV merek LG, Sanyo, dan semua merek power supply-nya menggunakan STR. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf bila kata dan bahasa saya salah ucap atau penguasaan materi saya kurang luas. Tolong maklumi. Dan sekian video saya kali ini. Tunggu konten-konten berikutnya atau kalian mau nge-request video, silahkan tulis di komentar. Dan ya, thank you.